Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Firmansyah, NPM 2018-4350-2160 dari kelas S6N. Pada pembukaan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang problematika akhlak di dalam kehidupan. Jadi kita semua dapat menggarisbawahi bahwa umat manusia siapa, kapan dan dimanapun tidak akan pernah sekali waktu untuk berubah menjadi masyarakat yang bersih dari aib, bersih dari maksiat, dan bersih dari keburukan. Dalam pandangan Islam, akhlak didudukan sebagai bangunan dasar bagi kehidupan manusia. Karena akhlak berfungsi sebagai pengarah utama bagi perilaku. Tanpa ada unsur akhlak, tidak mungkin kita berbicara tentang keselamatan, perkembangan, dan kemajuan masyarakat. Pengutusan Nabi terakhir Muhammad SAW adalah untuk misi pembangunan kembali dan penyempurnaan ajaran moral, sebagaimana sabda beliau pada hadis riwayat Al-Bazar. Sesungguhnya aku diutus untuk membangun kembali dan menyempurnakan ajaran moral. Oleh sebab itu, sebagaimana muslim yang peduli pada agama dan pada masyarakat dan bangsanya, berkewajiban untuk berupaya menguatkan sisi moral dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran akhlak dalam kehidupan, antara lain ajaran kasih sayang, ajaran cinta kasih sesama, toleransi, menjaga kesucian diri, saling tolong-menolong, selalu berpihak pada kebajikan. Problematika akhlak tidak dapat begitu saja dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat dunia yang sedang dilanda ketidakpastian nilai, kecarut-marutan tatanan hidup di berbagai lini kehidupan. Namun pada kenyataannya tidak kurang lebih 7 dekade negeri-negeri dunia yang Islam, tidak terkecuali negeri kita tercinta, berjuang keras bangkit mengajar ketertinggalan negeri-negeri maju di Eropa dan Amerika. Entah disengaja atau enggak, kita menempatkan nilai-nilai moral dan ajaran-ajaran akhlak pada kedudukan terendah dari sekian banyak prioritas yang ingin kita capai dengan dalih mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Faktor penyebab lahirnya problematika akhlak dari beberapa latar belakang, seperti revolusi sektor komunikasi dan informasi. Masyarakat manapun di belahan bumi tidak mengasingkan diri dari arus perubahan global yang terjadi, sebab perubahan masyarakat manapun perubahan masyarakat adalah sunatullah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Jika perubahan itu berlangsung dengan melalui langkah-langkah yang terencana, maka ia adalah pembangunan. Jika berlangsung secara periodik, gradual, maka yang terjadi adalah proses evolusi. Dan juga apabila terjadi dalam loncatan-loncatan cepat dan terbatas, itu adalah perubahan revolusioner. Menyinggung soal jaringan komunikasi internasional atau internet, ibarat pisau bermata dua, telah dipergunakan untuk maksud-maksud baik dan buruk, merusak dan tidak terpuji oleh jutaan generasi muda kita. Selanjutnya, yang kedua adalah program-program acara media massa yang destruktif. Program-program acara media massa yang destruktif juga menjadi faktor penyebab lahirnya problematika akhlak. Jadi, dapat dipahami dengan jelas bahwa tidak ada kebijakan tegas terhadap program-program acara televisi, penyiaran di banyak negara muslim, tidak terkecuali negara kita. Dunia media massa tampak carut-marut sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi yang jelas. Hal itu dapat dilihat dengan jelas pada saat media-media massa mengirimkan pesan yang kontradiktif. Selanjutnya, memburuknya kondisi perekonomian juga menjadi faktor utama dalam penyebab lahirnya problematika akhlak. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemiskinan, seperti permohonan kita padanya untuk dilindungi dari kekafiran melalui doa beliau di hadis riwayat Abu Daud, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kemiskinan." Dari sumber lain, melalui jalur periwayatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, hampir saja kemiskinan itu menjadi kekafiran. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang mempertalikan iman, kekayaan di satu sisi dan kekafiran dan kelemahan ekonomi di sisi lain.
Namun pertalian itu tidak dimaksudkan untuk menghukumi kaum lemah ekonomi di tengah masyarakat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kemerosotan akhlak dan degradasi moral. Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa faktor lemahnya ekonomi ansih tidak cukup dijadikan alasan untuk menafsirkan fenomena penyimpanan akhlak. Selanjutnya ada faktor melemahnya peran institusi keluarga. Sebuah institusi keluarga masih berperan sebagai wadah utama pendidikan anak. Keluarga lah yang menjadi pihak bagi yang paling bertanggung jawab atas pengajaran akhlak dan pembelajaran moral bagi anak untuk menyiapkan generasi yang baik. Akan tetapi dapat diamati dengan jelas bahwa peran institusi keluarga mengalami penurunan pada masa-masa terakhir dan memberikan peluang itu kepada institusi lain atau media dan sosial. Selanjutnya, ketidakberdayaan institusi pemerintahan. Beberapa tahun belakangan dicatat banyak kemunduran yang terjadi terkait peran edukasi dan dari institusi-institusi resmi pemerintahan, baik sekolah dan perguruan tinggi saat ini hanya menjalankan peran sebagai institusi pengajaran dan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menjalani visi misi sebagai pendidik yang mengajarkan akhlak dan nilai-nilai moral. Tugas guru hanya sebatas merampungkan kewajiban mengajarkan materi ajar tanpa memberikan perhatian pada perilaku dan moralitas anak yang dididik dengan bermacam alasan. Tidak adanya waktu untuk yang memadai atau oleh disebab penolakan anak didik dan orang tua terhadap kritik dan perbaikan yang dilakukan oleh guru dengan dalih bahwa hal itu dianggap sebagai campur tangan dalam masalah pribadi dan pelanggaran terhadap kebebasan. Yang dapat kami amati bahwa kemudian peran institusi pendidikan dan guncangannya kedudukan sosial guru di latar belakangi oleh banyak faktor. Antara lain ada kepuasan dari banyak orang yang bekerja di sektor pendidikan dan pengajaran, terpilihnya orang-orang tidak layak untuk berprofesi sebagai guru, mengingat bahwa profesi itu membutuhkan kesabaran, keuletan, dan tentu saja cinta pada profesi yang dimaksud. Selanjutnya adalah melemahnya peran institusi keagamaan. Peran agama masih berada di tingkat teratas dalam konteks penanganan problematika akhlak. Seorang pemuka agama, ulama, atau ustadz dinilai sebagai pewaris tugas Nabi, nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dan memberikan teladan yang baik. Namun banyaknya praktik-praktik penyimpangan dengan mengatasnamakan agama menghadirkan implikasi buruk yang mengguncang peran institusi agama di negeri ini, tidak terkecuali peran dan kedudukan ulama. Sejumlah citra buruk dialamatkan kepada kalangan ulama dan asatidz terkait kayak tindak kekerasan, fanatisme, pengeluaran fatwa-fatwa yang tidak didasari kajian yang matang dan benar sehingga merugikan pihak-pihak tertentu, dakwaan melakukan provokasi dan makar, hingga dakwaan melakukan penyimpangan seksual itu juga. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ikhtiar mencari solusi, bukan persoalan pelik, untuk mengamati problematika akhlak yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian mengamati problematika akhlak yang terjadi di tengah masyarakat, kemudian menganalisa faktor-faktor penyebabnya untuk kemudian mencari langkah-langkah solutif secara cepat dan seksama sehubungan dengan upaya mengatasi problematika moral yang terjadi di tengah masyarakat. Pemerintahan bersama dengan institusi-institusi lain, lembaga sosial keagamaan, dan pihak-pihak yang dinilai terkait dituntut untuk menghadirkan lembaga-lembaga kajian sosial dengan tugas melakukan riset dan studi terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi secara ilmiah dan mendalam. Lembaga-lembaga tersebut kemudian merumuskan langkah-langkah nyata dari wacana teoritis kepada langkah-langkah praktis mengatasi akar permasalahan. Hal penting yang acap kali kita abaikan adalah pemilihan
pemilahan antara upaya mencari penyelesaian problematika akhlak dan penyelesaian agenda hidup selain akhlak. Konteks sosial dan lingkungan memiliki peran sentral dalam menghadirkan dan melakukan analisa tentang alasan-alasan yang melatar belakangi kecanduan, minuman keras, obat-obatan terlarang yang terjadi di kalangan remaja, atau kejahatan pencurian misalnya. Dengan mengalamatkan pada lemahnya peran agama saja tanpa mengikatkan dengan penyebab-penyebab lain, semua pihak merasa beratnya tugas dan tanggung jawab melakukan reformasi akhlak teristimewa bila mempertimbangkan kondisi yang ada dan tantangan yang menghadang. Akan tetapi hal itu tidak bermakna berserah diri untuk melakukan perubahan dan islah. Memikirkan ulang konsep pendidikan dan pembinaan nurani secara melakukan perubahan terhadap perilaku yang sudah mewatak membutuhkan langkah besar dan berat. Kajian-kajian psikologis mengisyaratkan kepada perubahan terhadap perilaku yang sudah kepada satu sinyalmen bahwa adalah dalam batas kemungkinan untuk mengubah perilaku yang menyimpang. Tidak ada sesuatu yang mustahil selama masih ada keinginan kuat dari individu, institusi sosial, dan pemerintah untuk melakukan gerakan radikal. Reformasi moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib kaum hingga mereka melakukan upaya untuk mengubah nasib mereka sendiri. Oke. Itu aja dari saya, Sigit Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.